Permisi Bu, selamat malam. Selamat malam Bu, silahkan masuk, silahkan duduk dulu ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Bidan Eva, bidan yang jaga pada malam hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dan Ibu Umatul. Oh Ibu Umatul, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya akan melakukan KIE tentang ASI eksklusif. Baik Bu, di sini nanti saya akan melakukan KIE tentang ASI eksklusif yang bertujuan agar Ibu lebih memahami apa itu tentang ASI eksklusif ya Bu ya. Baik Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, jika Ibu bersedia nanti prosedurnya seperti konseling saja ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk menjaga privasi menutup tirai terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu, di sini nanti saya akan melakukan KIE tentang ASI eksklusif yang bertujuan agar Ibu lebih memahami tentang pendidikan kesehatan ASI eksklusif. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar apa itu tentang ASI eksklusif? Belum Bu. Baik Bu, jika belum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari ASI eksklusif. Baik. ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan sejak bayi lahir tanpa tambahan apapun. Selanjutnya, manfaat dari ASI itu ada nutrisi, lalu untuk daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, lalu penghematan biaya obat-obatan, tenaga, dan sarana kesehatan. Dan yang terakhir, bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat kesehatan dalam ASI, yaitu yang pertama ada faktor bifidus, yaitu untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usia bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Lalu yang kedua ada lactoferrin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Lalu zat kekebalan yang ketiga ada anti alergi, lalu mengandung zat anti yang virus polio dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Jelas ya Bu ya? Iya Bu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis ASI. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Disekresi hari ke-1 sampai ke-3, bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Dan kolostrum itu merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Lalu lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Lalu yang kedua ada jenis ASI air susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur dan disekresi dari hari ke-4 sampai ke-10. Kadar protein makin rendah sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada air susu matur. Air susu matur itu merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan ya Bu ya kalau yang air susu matur. Lalu cairannya itu berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Dan air susu matur itu tidak menggumpal jika dipanaskan. Dan di dalamnya terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi, yaitu untuk kekebalan terhadap infeksi, lalu protein dan hormon-hormon yang lainnya ya Bu ya. Baik Bu. Dan selanjutnya ada cara memperbanyak produk ASI, yaitu dengan cara yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Lalu bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerah, duduklah selama menyusui.
Dan pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, yaitu posisi yang baik itu menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Lalu susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Dan bisa juga dengan tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Dan cukup istirahat dan cukup minum. Selanjutnya ada cara pemerasan ASI dengan tangan ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama dengan cara siapkan dulu cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Lalu payudara dikompres dengan kain atau handuk yang hangat dan dimasas dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalang payudara. Lalu ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata ya Bu ya. Baik Bu. Dengan ibu jari di sekitar kalang payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Lalu daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Dan ulangi tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Baik. Dan gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Lalu ini ada cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Jika di udara terbuka atau bebas yaitu 6-8 jam di lemari es dalam 40 derajat Celcius 24 jam, di lemari pendingin atau beku kurang dari 18 derajat Celcius itu 6 bulan. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Bu ya. Iya Bu. Karena kualitasnya akan menurun yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas dan memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Lalu ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Nah, selama cuti hanya memberikan ASI saja dan sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Dan sebelum berangkat bekerja susui bayinya terlebih dahulu. Dan selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam sekali ya Bu ya. Iya Bu. Dan simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok. Itu tadi Bu yang dapat saya jelaskan tentang KIE ASI eksklusif. Apakah sudah jelas Bu? Insya Allah sudah Bu. Baik Bu, jika sudah jelas saya akan melakukan sedikit evaluasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Bisa dijelaskan kembali tadi pengertian ASI eksklusif itu sendiri apa ya Bu ya? ASI eksklusif yaitu ASI yang dibentukkan sejak lahir tanpa tambahan apapun. Ya Bu, benar sekali ya Bu ya. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir tanpa tambahan apapun. Baik. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Belum Bu. Baik Bu, jika belum nanti jika ada keluhan yang lain atau ada yang ditanyakan Ibu bisa datang kembali ke sini ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin untuk pulang terlebih dahulu. Iya Bu, silakan. Baik Bu.